Ja Morant bukan lagi seorang bintang yang bisa diandalkan jika Grizzlies mau jadi juara NBA. Beberapa tahun lalu, ia digadang-gadang akan menjadi wajah masa depan NBA dengan segala highlight viral dan dangnya yang bombastis. Tapi yang terjadi sekarang justru berbanding terbalik. Ia dan Grizzlies baru saja disapu bersih secara memalukan oleh OKC Thunder. Performanya terus menurun dari tahun ke tahun. Bahkan sekarang ia hanya berada di peringkat 29 sebagai pemain terhebat di NBA menurut The Ringer. 5 peringkat di bawah Jalen Williams yang padahal baru jadi All-Star musim ini. Tapi ternyata masih ada banyak tanda lagi kalau karir Ja Morant sedang berada dalam ambang kehancuran. Dalam 3 musim terakhir, Ja hanya bisa bermain dalam 120 game dari total 246 game. Gak sampai setengahnya. Padahal Grizzlies dulunya diprediksi akan menjadi tim yang sangat dominan pada masa depan. Tapi sekarang seperti inilah nasib mereka. Bahkan baru di game 1 saja Grizzlies langsung kalah 51 poin. Rekor margin poin terbesar sepanjang sejarah game 1 playoff. Dan di game 2 mereka masih saja kalah dengan jarak 19 poin dari Thunder sebelum akhirnya juga tereliminasi dengan agregat 4-0. Padahal Ja ikut bermain dalam 2 game itu. Tapi bagaimana bisa Ja membiarkan timnya dibantai habis-habisan di panggung paling bergengsi di NBA ini? Belum lagi dengan segala skandal yang telah Ja lakukan di masa lalu. Ia bahkan terlihat seperti belum belajar dari pengalamannya. Karena musim ini NBA kembali memberikan denda kepadanya karena telah melakukan gestur-gestur menembak yang kontroversial. Tapi ternyata bukan semua skandal itu yang menyebabkan karir NBA-nya hancur. Masih ada faktor-faktor lain dari dirinya sendiri dan juga model permainannya yang sangat krusial terhadap nasib dan masa depan karirnya. Dan jika sekarang Ja berada di fase kehancuran, tentu ia dan Grizzlies juga pernah berada dalam masa-masa kejayaan. Semua berawal pada musim 2021-2022 ketika Grizzlies berhasil menjadi tim muda yang dominan di seluruh NBA. Saat itu usia trio andalan Grizzlies yaitu Ja, Jaren Jackson Jr. dan Desmond Bane masing-masing masih usia 22 dan 23 tahun. Ja pun menjalani musim terbaik dalam karirnya dengan rataan 27,4 points, 6,7 assist, dan 5,7 rebounds per game dengan akurasi field goal hingga 49,3%. Musim itu Ja terpilih jadi All-Star untuk pertama kalinya, masuk ke dalam All-NBA Second Team, bahkan juga dinobatkan sebagai Most Improved Player atau pemain paling berkembang di NBA musim itu. Ja berada di situasi yang sangat sempurna saat itu. Usianya masih sangat muda, aksinya di lapangan semakin viral, timnya juga sukses dengan rekor menang kalah 56-26 dan berada di peringkat 2 wilayah barat. Semua itu mendukung status Ja untuk menjadi salah satu bintang terhebat NBA pada masa depan. Tapi Ja masih bisa memberikan banyak hal yang lebih gila dari itu. Ia berhasil menunjukkan kegigihannya di playoff. Saat berhadapan dengan Warriors di ronde kedua playoff 2022, ia hampir mencetak triple-double dengan 34 poin, 10 assist dan 9 rebounds dan 3 steals di game 1. Gak berhenti sampai situ saja, Ja justru semakin dominan lagi di game 2 dengan 47 poin, 8 rebounds, 8 assist, 5 3 points dan 3 steals. Ja berhasil memegang kendali game dan menyamakan kedudukan satu sama saat itu. Tapi bukannya semakin meroket, sayangnya pada momen itu juga karir Ja mulai terlihat kacau balau. Di game 3 ia harus mengalami cedera dan absen sampai seri itu berakhir. Tanpa Ja, Grizzlies tidak bisa melakukan apa-apa dan akhirnya mereka kalah dari Warriors setelah 6 game. Meski begitu, Ja dan Grizzlies masih berani untuk bertingkah sombong. Musim berikutnya, Ja dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa ia dan Grizzlies merasa tidak ada masalah untuk berkompetisi di wilayah barat yang sangat ketat. Tapi yang terjadi setelahnya, Grizzlies justru kalah di ronde pertama dari Lakers pada musim itu. Mereka kehilangan hampir semua pemain dalam roster mereka karena cedera, hingga akhirnya gagal masuk playoff musim berikutnya. Dan tahun ini Thunder menganggap mereka seperti anak kecil dan akhirnya disapu bersih. Ja akhirnya mencatatkan rekor menang kalah 2-8 di playoff setelah mengatakan bahwa ia tidak takut berada di wilayah barat. Jadi mau dibawa kemana karir Ja sekarang? Grizzlies sudah terlihat gagal dengan squad yang sebenarnya cukup potensial ini. Kekalahan yang memalukan di ronde pertama ini sudah jelas menunjukkan bahwa salah satu dari trio Grizzlies harus keluar dalam beberapa waktu ke depan. Dan kemungkinan besar Ja Morant lah yang justru akan dilepas oleh Grizzlies. Tapi kenapa bisa seperti itu? Realistis saja, tim mana yang menginginkan Ja sebagai pemain utama mereka untuk meraih gelar juara NBA? Bukan hanya karena tingkah lakunya yang cukup menyebalkan, tetapi juga karena kondisi badannya yang mengkhawatirkan. Lihat saja daftar cedera ini. Jika kamu berpikir bahwa ini adalah riwayat cedera Ja selama beberapa tahun terakhir, maka kamu salah. Karena semua ini adalah cedera yang dialami Ja hanya pada musim ini saja. Semua cedera ini pun memang terlihat tidak separah itu. Tapi karena cederanya kecil-kecilan, sifatnya jauh lebih mengganggu jika dialami sepanjang musim. Hampir semua bagian tubuh Ja sudah berada dalam keadaan yang tidak maksimal karena mencetak poin di area paint merupakan satu-satunya cara yang efektif baginya untuk mencetak skor. Pada awal musim, Ja memang sudah berkomitmen untuk gak ngedang lagi demi menghindari cedera.
Tapi hanya beberapa hari kemudian ia langsung melakukan dunk sensasional ini. Ja jelas-jelas tidak ingin melepas kekuatan terhebatnya, karena itu yang membuatnya masih bertahan di NBA setidaknya sampai sekarang. Tapi cara bermain seperti ini sudah sangat beresiko untuk masa depannya. Kita sudah melihatnya dengan jelas dalam 2 playoff terakhirnya. Ia berusaha untuk melakukan poster dunk di atas Anthony Davis, tapi akhirnya malah mencederai tangannya. Di playoff tahun ini ia juga melakukan hal yang sama kepada Lu Dort. Tapi yang Ja dapat hanyalah rasa sakit dan ia harus melihat timnya dibantai tanpa dirinya di lapangan. Dengan demikian, Ja bukanlah seorang bintang utama yang dapat dipercaya untuk membawa tim manapun untuk jadi juara. Kita juga sudah melihat apa yang terjadi dengan Derrick Rose yang memiliki model permainan yang sama dengan Ja. Mirip dengan Rose, Ja tidak memiliki kemampuan syuting yang hebat. Sejak musim rookie-nya, Ja tidak pernah mencatatkan akurasi syuting lebih dari 40%. Angka-angka itu terlihat semakin parah di luar garis 3 point, di mana akurasi 3 point Ja hanya sekitaran 30% saja sepanjang karirnya. Sangat buruk. Bahkan dalam seri melawan Thunder tahun ini, akurasi 3 point-nya hanya menyentuh angka 25%. Ia sungguh tidak bisa berbuat apa-apa di lapangan. Ketika ingin melakukan drive, Ja selalu dihadang oleh pemain-pemain Thunder yang jauh lebih besar dan tinggi. Situasi ini juga semakin diperparah dengan badan Ja yang kecil dan sangat kurus. Seiring berjalannya waktu, tim-tim lain mulai mengerti cara menghentikan Ja. Ia dapat dengan mudah didorong agar ia terpaksa melakukan layup yang berantakan. Bahkan faktanya, meski mencetak poin di dekat ring terlihat sebagai kekuatan terbesar Ja, ia hanya mencatatkan akurasi 55,4% dalam hal tersebut. Sebagai perbandingan, akurasi rata-rata NBA dalam mencetak poin dekat ring adalah 68%. Berbeda jauh dengan akurasi Ja. Bahkan itu jauh lebih anjlok lagi di playoff karena Ja hanya mencatatkan akurasi 42,9% dalam konteks ini. Jika sekarang saja sudah terbukti tidak efisien, bagaimana untuk kedepannya? Satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan karir Ja di lapangan adalah ia harus belajar untuk mengembangkan kemampuan syutingnya. Badan Ja akan semakin rapuh jika ia terus memaksa untuk melakukan drive dan dunk yang berlebihan. Kita lihat saja Steph Curry. Dia juga sering mengalami cedera pada masa-masa awal karirnya, bahkan sampai saat ini. Tapi dengan kemampuan syutingnya, Curry akhirnya menjadi sangat sukses di NBA. Ja memang bukan seperti Curry, tapi setidaknya dengan mengasah syutingnya, ia bisa tetap berkompetisi sebagai seorang bintang. Atau mungkin bisa juga seperti Shai. Shai juga sering menjadikan drive sebagai opsi utamanya, tapi ia juga memiliki kemampuan syuting yang solid. Di sisi lain, sepertinya Ja juga perlu meningkatkan kekuatan tubuhnya agar tetap bisa adu fisik dengan pemain-pemain lain. Jika Ja tidak mencoba untuk beradaptasi, kita mungkin hanya akan mengenal Ja sebagai sosok yang kontroversial dan hanya bermain demi sekadar membuat highlight viral tanpa mempedulikan kesehatannya. Tapi gimana menurut kalian? Apakah Ja masih bisa bangkit untuk menjadi salah satu pemain terhebat di NBA? Coba komen dong! Itulah episode kali ini. Mumpung masih ada promo lebaran custom jersey cuma 70.000 khusus bulan April, gas cek out aja di Easy Sportswear. Free design tanpa minimal order plus free voucher lagi. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.